ini mobil Avanza tahun 2012 new. Ini kendalanya adalah overheat mogok di tol. Jadi mobil ini ngejim di tol. Ini baru dikirim ke bengkel. Untuk kronologinya, jadi kata si pengemudi ya, awalnya itu AC terasa panas tidak dingin, lalu muncul indikator panas yang itu tidak diketahui atau tidak, sebenarnya si pengemudi itu tahu tapi tidak maksud akan tanda bahaya tersebut, hingga akhirnya terdengar suara seperti piston macet ya, seperti itu, seperti krek, seperti itu. Lalu mobil tiba-tiba berhenti dan dinyalakan lagi, sudah tidak kuat, tidak berputar lagi mesinnya. Oke, jadi sekalian saya jelaskan untuk teman-teman yang memiliki kendaraan Avanza new ya tahun 2012 ke atas. Jadi di sini ada beberapa indikator ya. Ini berbeda ya dari speedometernya untuk tahun 2011 ke bawah. Untuk indikator minyak dan temperatur panas itu masih pakai jarum, tapi kalau 2012 ke atas di sini sudah pakai lampu ya, karena sudah digital. Ya, di sini sama untuk indikator oli, engine check, aki. Ini sudah EPS ya, electric power steering. Jadi power steering sudah tidak pakai minyak tapi pakai dinamo, pakai elektrik. Ini handrem. Lalu nah, ini dia. Ini yang huruf, ini lambang temperatur ya. Lambang temperatur ini yang seperti huruf F ya, itu adalah indikator untuk panas mesin. Jadi standarnya apabila mesin hidup, lampu itu harus mati, itu standarnya. Nah, kemarin kata si pengemudi, lampu ini hidup ya, berkedip. Artinya mesin dalam kondisi overheat atau panas. Tapi sayangnya si pengemudi itu tidak tahu akan maksud dari indikator temperatur, sehingga yang seharusnya mobil diberhentikan, mesin dimatikan, tapi tetap dijalankan, sehingga si mobil ini mesinnya macet karena overheat ya, terlalu panas. Jadi kemungkinan suara yang dimaksud itu adalah suara piston yang mengembang dan macet pada silinder blok ya, sehingga mesin ini macet. Maka kalau sudah seperti itu dihidupkan lagi tidak bisa karena sudah ngancing, sudah macet. Nah, itu akan sangat bahaya apabila kita masih dalam kecepatan yang tinggi, contoh di 120 km per jam, sedangkan overheat sudah macet mesin, kita tetap jalan, itu bisa mengakibatkan blok dari mesin jebol ya. Ini kita belum tes, belum mengecek sama sekali ya, baru kita isi air radiatornya, ternyata masih utuh, tidak ada kebocoran. Lalu kita cek oli juga jumlahnya cukup. Jadi kita yang pertama ini mencari tahu apa penyebab dari overheat. Itu bisa dari kipas ini tidak jalan, atau radiator kotor, atau ada kebocoran dari sistem pendingin ya, dari selang atau dari yang lainnya. Ini kita akan tes hidupkan, coba seperti apa, apakah packing head atau head ini sudah bengkok atau sudah jebol atau belum. Nanti kita tes ya, kita tes dulu. Oke, ini kita siap untuk pengetesan. Tadi aki sudah kita ganti karena kondisinya sudah drop waktu derek ya, untuk kompoi. Ini air radiator sudah kita isi penuh. Nanti kalau di starter dia nyembur, berarti packing head jebol. Tapi kalau masih aman, berarti masih bisa digunakan atau tidak perlu dibongkar. Tinggal biasanya kalau overheat itu yang sering kita temui klep dari mesin pada bocor ya. Tinggal kita lihat nanti seperti apa coba.
Oke, sebelum kita starter kita coba putar mesin apakah macet atau tidak. Ya, aman, tidak macet. Oke, udah. Oke, lalu sekarang kita tes untuk starter mesin. Ya, agak jauh karena takutnya nanti nyembur. Oke, kita tes untuk starter. On. Yuk, starter. Air dim. Ready. Lanjut. Ya, tampaknya tidak terjadi semburan. Sekarang coba kita akan buang angin dulu biar pasti. Yuk, matikan mesin. Ya, ini sepertinya air radiator memang sudah benar-benar habis. Kita buang angin dulu, nanti kita tes lagi. Oke, kita buang angin dulu. Ini karena buntirannya itu sudah patah, kita buang angin dari selang. Ya, lepas. Ya, itu proses buang angin. Udah cukup, pasang. Oke, buang angin sudah selesai. Kita tes lagi seperti apa. Kontak on. Yuk, starter. Oke ya, ini terlihat packing head sudah jebol. Ini seperti ini ya, gelembungnya tidak habis-habis. Ya, ini seharusnya dia diam, tidak seperti ini. Ya, lihat gelembungnya tidak habis-habis. Gelembung ini berasal dari tekanan kompresi ya yang bocor melalui perpak sehingga masuknya ke ruang dari air radiator. Oke ya, setelah kita tunggu beberapa saat sampai mesin panas, ternyata gelembung ini masih ini bisa dipastikan dari kompresi. Terlihat apabila kita gas mesin, air langsung naik ya. Tuh. Tuh, seperti itu. Ini adalah ciri-ciri dari packing head jebol ya, seperti itu. Ini sudah positif bongkar mesin karena silinder head packingnya sudah jebol, tinggal nanti si silinder head ini bengkok atau tidak. Oke, kalau gitu seperti itu ya ciri-cirinya apabila packing head jebol. Untuk masalahnya kemungkinan dari radiator kotor dan tutup radiator sudah rusak ya. Tutup radiator ini penting, jadi kalau sudah rusak seperti ini sebaiknya segera ganti ya. Jadi kemungkinan dari overheat ini berasal dari radiator yang kotor dan tutup radiator rusak. Oke, kalau gitu kita langsung saja proses pembongkaran. Oke, ini kita sudah proses pembongkaran ya. Ini air radiatornya bisa dilihat seperti ini, kotor. Ini kemungkinan dari radiator kotor.
Coba mengarep itu. Oke, jangan lupa bagian belakang untuk melepas selang dan kabel. Yuk. Jangan lupa sebelum melakukan pembongkaran ini ditandai botolannya agar tidak tertukar, karena ini tebal tipisnya ini beda-beda dan bisa saling tukar. Apabila tertukar maka akan celah klep tidak beraturan ya, ada yang terlalu longgar, ada terlalu rapat. Jadi sebaiknya ditandai, lalu nanti pemasangan tinggal ditempatkan ke posisinya. Ya, ini kita sedang tes kebocoran klep ya. Jadi caranya kita isi bensin di ruang bakar, lalu melihat setiap lubang dari intake dan exhaust. Apabila bocor maka akan mengalir bensinnya ya. Ini tampak aman, tidak ada yang menetes. Lalu untuk ek juga aman, nggak ada yang bocor ya, tidak ada yang menetes. Ini artinya klep tidak perlu kita setel, ini artinya klep tidak perlu disekir karena tidak ada kebocoran. Dan ini pentingnya kita memberi tanda di setiap botolan ini agar tidak tertukar. Jadi setiap masing-masing dari klep sudah ada ukuran lifternya sendiri-sendiri ya, makanya kita tandai. Dan apabila kita tidak melakukan sekir maka tidak perlu di setel ulang ya, cukup dikembalikan ke posisi semula. Tapi apabila kita melakukan sekir klep maka kita harus mengukur lagi, kita setel lagi, dan kita mainkan lifternya agar celah klep kembali standar ya. Ukurannya in 0,18 dan X 0,30 ya. Lalu untuk pengecekan kebengkokan ini pakai bola atau benang ya. Nah, kita seperti ini. Ini apabila bengkok maka biasanya tengah ini ngambang ya. Ini kita buang dulu bensinnya. Oke, sudah. Oke, untuk mengukur kebengkokan maka bentangkan benang atau bola seperti ini, lalu lihat bagian mana yang rongga ya. Ini kalau kita cek ini masih aman, masih 0, di bawah 0,05 ya. Ini terlihat terangkat tuh. Ini apabila tidak terangkat sama sekali berarti bengkok. Ya, ini terangkat. Ini bagian pinggir-pinggir yang rata. Ya, ini bergerak benangnya. Artinya ini masih rata dengan pinggir. Apabila bengkok maka akan terlihat jelas di sini akan ngambang. Ya, yang sering bengkok itu di tengah biasanya. Kalau bengkok maka kita lakukan scrub atau meratakan silinder head di tukang bubut. Tapi apabila tidak maka cukup kita amplas lagi, kita ratakan dengan amplas. Oke, jadi seperti itu cara pengecekannya. Oke,
Di sini saya tunjukkan apa penyebab dari overheat. Ya, ini sudah kita buka klem-klemannya. Ini bisa kita lihat kotorannya seperti ini. Ya, jadi tebakan kita benar bahwa radiator ini sudah kotor, ya, mampet. Nih bahkan komponen dari tutup radiator juga sudah masuk ke dalam radiator, ya. Jadi dari radiator kotor penyebab utama, lalu yang kedua tutup radiator ini sudah rusak, ya. Jadi ini komponennya ini di sini sebenarnya, ya, seperti ini. Ini sudah rontok sehingga air ke tangki cadangan tidak sirkulasi atau tidak main. Ya, perlu diketahui untuk Avanza ini kita sudah temui beberapa kali. Jadi masalahnya selang dari radiator ini kalau sudah kena panas, ya, ini sering bermasalah. Ini kalau kita tekan akan bunyi seperti kerupuk tuh, ya. Jadi daleman dari pipa ini sudah rontok masuk ke radiator. Ini kita lihat kotorannya, ya, tuh bisa dilihat kotorannya. Ini selang radiator bawah, ini selang radiator yang atas. Ini kalau kita tekan sudah bunyi seperti ini, sebaiknya segera ganti. Nih, ya, kita lihat kotorannya. Ya, jadi masalah kotornya itu dari selang radiator ini. Ini biasanya karena air radiator sudah pakai air biasa, tidak pakai coolant yang bagus. Oke, ini kita proses meratakan silinder head, ya. Karena kita cek tidak terlalu bengkok, maka kita hanya perlu mengamplas seperti ini dengan kaca, ya, dan itu rata dari ujung ke ujung sehingga pengamplasan akan menjadi rata. Jadi siapkan anak buah yang tolol, ya, satu untuk khusus ngamplas seperti ini. Nggak apa-apa. Untuk silinder blok, ya, ini bisa dilihat masih aman, dan biasanya memang ini tidak kalau untuk Avanza ngejim itu untuk silinder blok, asalkan tidak terlalu dipaksa, tidak dihidupkan lagi, biasanya masih aman sehingga masih bisa digunakan. Oke, ini silinder head sudah kita pasang. Untuk pengencangan baut silinder head ini yang paling penting, standarnya yaitu 3,4 kg, ya. Pertama ditorok 3,4, lalu 90 derajat ditambah 10 derajat. Ini 3,4. Pengencangan dari tengah, ya, sistem obat nyamuk seperti ini. Lalu ke pinggir, kalau buka itu dari pinggir ke tengah, kalau ngencengin itu dari tengah ke pinggir, ya, sesuai dari buku manual. Silinder blok silinder head 3,2 sampai 3,4, lalu 90 derajat, lalu 10 derajat. Oke, kita kencangkan dulu. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai rakitan, ya. Sampai malam ini dikerjakan sehari perakitannya. Ini sudah kita pasang semua, dan
siap untuk dites. Tapi sebelumnya, untuk mencegah terjadi ulang kropos dari selang radiator dan mencegah kotoran ya, ini jangan pakai air biasa karena tadinya ini sudah diganti dengan air biasa. Oke, di sini sudah kita siapkan 2 contoh coolant ya, air radiator. Ini yang murah 50 ribuan seperti ini ya. Ini ada anti kerak, anti karat, anti overheat, bebas mineral, anti overheat ya. Tidak juga, karena kalau kipasnya nggak jalan tetap overheat ya. Ini yang bagus ya, ini warna hijau airnya, ini warna merah sesuai standar dari bawaan mobil. Ini merek Valvoline. Ini sudah kita uji, kita tes, sudah terbukti hasilnya bagus ya. Bedanya jauh, ini 50.000 dan ini harga 200-an ya. Ini titik didihnya lebih tinggi daripada ini, artinya proses pendinginan lebih baik yang ini ya. Beda uang beda kualitas. Oke, kita isi air radiator Valvoline, warnanya merah airnya, seperti bawaan dari kendaraan. Oke, setelah airnya sudah keluar, baru kita pasang lagi. Di sini jelas berbeda dengan pertama waktu kita coba sebelum pembongkaran, yang gelembungnya tidak habis-habis ya. Tapi di sini air radiator yang benar apabila packing head tidak jebol itu seperti ini ya. Jadi tidak ada selalu ada gelembung. Ini ada 1-2 kali, itu hanya untuk mengisi ruang yang kosong ya. Indikator yang benar seperti ini handrem ya. Tapi untuk indikator lain tidak ada yang hidup. Ini seharusnya saat mesin hidup seperti ini normalnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.